Ketar-ketir ART Susi buka suara soal Putri Chandrawati, kebohongan mulai terendus. Hakim telah menyebut bahwa kejadian di Magelang ternyata hanya settingan. Kontroversial. Febri Diansyah putuskan tetap jadi pengacara Putri Sambo, warganet hancur reputasi sampean mas. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Ada 4 bukti yang kemarin kami sampaikan ya. Satu, bukti keterangan Bu Putri, tentu saja sebagai salah satu saksi dan korban. Yang kedua, ada asesmen psikologi forensik. Jadi kita perlu bedakan teman-teman antara keahlian-keahlian di bidang psikologi. Di bidang psikologi forensik mereka memotret sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi psikis seseorang dan juga konsistensi pernyataan. Tapi detailnya tentu nanti di proses persidangan. Kami sudah terima berkas tersebut dan kami sudah baca berkas tersebut secara detail, dan itu pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang kompeten memang di bidang ini. Meskipun pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengatakan bahwa ada bukti asesmen psikologi yang mendukung bahwa Putri Chandrawati telah dilecehkan. Namun, hal ini masih perlu dipastikan kebenarannya. Karena, depresi yang dialami Putri Chandrawati bisa jadi karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebagai korban pelecehan seksual. Apakah diambil pasca dugaan kekerasan seksual itu baru hangat-hangatnya terjadi, atau diambil setelah Putri menjadi tersangka dan Verdi Sambo menjadi tersangka? Kalau ini diambil pada saat Putri jadi tersangka ataupun Verdi Sambo jadi tersangka dan sedang diproses etik, saya curiga bahwa hasil psikologi forensik ini bisa saja depresinya itu bukan karena akibat kekerasan seksual, tapi akibat Putri Chandrawati, Verdi Sambo itu menjadi tersangka dan kehilangan pekerjaan. Posisi Putri bukan sebagai saksi, kecuali dia buka laporan ya mengenai kekerasan seksual pada saat di Magelang, itulah keterangan dia sebagai saksi. Namun saat ini dia sedang diadili sebagai pelaku pembunuhan berencana. Oleh karena itu, keterangan dia itu adalah keterangan terdakwa yang memiliki hak ingkar. Jadi tidak perlu dihiraukan, dia punya hak ingkar. Jadi menurut saya itu tidak kuat. Fakta, tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bisa jadi yang mau diperkosa itu Joshua. Karena gini loh, sorry itu saya, Bu Putri udah tua. Calon istrinya Joshua ini cantiknya bukan main. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat mantan hakim senior, Albertina Ho. Dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Zaman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Satu persatu, bukti dari pelecehan yang terjadi di Magelang mulai terbantahkan. Karena banyak skenario yang tak masuk akal sehat. Bahkan, secara gamblang, Baradae membantah bahwa dirinya mencegah Brigadir J menggendong Bu Putri. Kalau dalam berkas perkara, ada fakta yang dihilangkan dari pernyataan tadi. Fakta yang mana? Fakta yang dihilangkan adalah misalnya ketika Bu Putri lagi tidur di ruang tamu dan kemudian J mencoba untuk menggendong Bu Putri ke atas dan kemudian Bu Putri menolak. Tidak hanya satu saksi yang melihat itu. Saya pikir saksi-saksi lain kalau kita lihat di berkas itu sebenarnya harus terjadi. Jelas siapa saksinya. Dan mungkin untuk yang pertama waktu di tanggal 4
tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu. Sejak awal, keputusan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, menjadi pengacara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati menuai kontroversi. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan pria yang berusia 39 tahun ini. Bahkan tidak sedikit yang merasa terkejut karena menganggap Febri sosok yang lurus dan bersih. Saya paham, ada yang setuju ada yang tidak. Mungkin juga ada yang marah, kecewa atau bahkan mendukung, kata dia dari Twitter @febridiansyah, Rabu, tanggal 28 September. Dalam unggahannya tersebut, Febri menegaskan akan mendampingi perkara Putri Chandrawati secara objektif. Ya, saya memang diminta bergabung di tim kuasa hukum perkara tersebut sejak beberapa minggu lalu. Setelah saya pelajari perkaranya dan bertemu dengan Bu Putri, saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif, ujarnya. Jadi, sebagai advokat, saya akan dampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual, sambungnya. Unggahan tersebut menuai banyak komentar dari netizen. Sebagian dari mereka bahkan memberikan komentar yang negatif kepada Febri. Hancur reputasi sampean mas, kata @jagoan 68145107. Kenapa milih yang kontroversi? Jejak rekam Anda sebelumnya bisa terhapus jika Anda tetap milih yang ini, ujar @darman 00993148. Dalam sidang yang diikuti oleh Putri Chandrawati, Febri Diansyah selalu mendampingi istri Ferdi Sambo ini. Persidangan sendiri terasa aneh, karena saksi dari pihak Sambo kerap kali berubah jawaban. Bahkan, pertanyaan dari Febri pun kerap dibantah keras oleh orang tua dari Brigadir J. Febri Diansyah disemprot Jaksa Penuntut Umum, atau JPU, ketika mengulik hubungan asmara Vera Mareta Simanjuntak dengan mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat. Momen Febri disemprot JPU terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Mulanya, Febri menanyakan perihal awal mula Vera menjalin hubungan pribadi dengan sang kekasih. Pertanyaan Febri kemudian dipotong oleh hakim, karena Vera sebelumnya menyebut tidak ada ancaman pembunuhan dalam momen video call itu. Setelah dipotong oleh hakim, JPU kemudian turut bereaksi keras terhadap pertanyaan Febri. Kami keberatan, karena Febri Diansyah selalu menyimpulkan yang mulia, kata JPU. Hakim kembali memotong pembicaraan. Ya, biar kami yang menilai, ucap hakim. Febri pun menjawab, terima kasih Jaksa Penuntut Umum, katanya.